Hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Sir Michael dan hari ini saya akan mengajarkan pelajaran agama Kristen kelas 3. Nah, sebelum kita memulai pelajaran agama Kristen pada pagi hari ini, kita mengawali pada pagi hari ini adalah dengan nyanyian terlebih dahulu. Oke? Nah, hari ini kita akan bernyanyi lagu Bapa yang Kekal. Oke? Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku tuh dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Nah, kita sekarang sudah bernyanyi dan sekarang kita akan memanjatkan doa kita kepada Tuhan Yesus. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Oke? Semuanya tutup matanya, hening sejenak. Oke, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang ada di surga, tak henti-hentinya ya Bapa, kita mengucapkan puji dan syukur pada pagi hari ini ya Bapa, atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami semua tidak berkesudahan. Ya Bapa yang ada di surga, pada saat ini ya Bapa, kami semua ingin belajar. Berkatilah kami ya Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, jamahlah kami ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu dapat menerima pelajaran dengan baik. Bantulah kami ya Bapa, agar kami dapat mengingat semua pelajaran yang akan diajarkan oleh guru-guru kami. Ya Bapa yang ada di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang ayo buka Alkitabnya. Ayo, kita sekarang belajar membuka Alkitab. Siapa yang tahu kitab Kejadian itu ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Ayo tunjuk tangan. Ayo. Ya, kalau kalian menjawab Perjanjian Baru, salah. Karena kitab Kejadian ada di Perjanjian Lama. Oke? Ayo, sekarang coba kita buka kitab Kejadian ayat 1 sampai 10. Ini ya, saya sudah dapat. Ayo kita baca sama-sama ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air,
Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Nah, ayo semuanya buka buku cetak agama Kristen kelas 3 yang seperti ini. Ayo buka. Oke. Sekarang kita buka yang halaman 1. Nah, halaman 1 ini apa anak-anak? Judulnya bab 1. Allah menciptakan iklim. Oke. Nah, tadi kita sudah membaca ya di bacaan Alkitab ini yang bagian B. Kejadian 1 ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang kita membuka halaman yang kedua, yaitu di uraian materi yang A. Allah Maha Kuasa. Oke ya, saya bacakan. Allah kita Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah juga memberi kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Perhatikan sekelilingmu. Tuhan menciptakan matahari sebagai penerang di siang hari. Tuhan juga menciptakan benda penerang di malam hari, yaitu bulan dan bintang. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, hujan yang membasahi bumi, pohon-pohon yang memberi kesejukan, itu semua merupakan ciptaan Tuhan. Masih ingatkah kamu cerita tentang penciptaan dalam kitab Kejadian? Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah itu menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Allah juga menciptakan cakrawala, lalu menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Pada hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan. Disinilah segala pohon itu tumbuh, benda-benda penerang langit, yaitu matahari dan bintang. Tuhan ciptakan pada hari keempat. Selanjutnya, pada hari kelima, Dia menciptakan burung-burung yang berterbangan di langit dan segala binatang di laut. Pada hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di bumi, binatang melata, dan manusia. Oke. Nah, di Indonesia memiliki 2 iklim, yaitu iklim kemarau dan iklim apa anak-anak? Iya, iklim penghujan. Karena di Indonesia cuma ada 2 musim ya. Tidak ada sampai 4 musim yang di bagian seperti di Eropa yang memiliki 4 musim, yang ada salju, yang ada panas, yang ada kemarau, yang ada hujan musim lainnya gitu. Terus skip. Nah, sekarang kita perhatikan yang bagian B. Bersyukur atas musim panas dan musim hujan. Semuanya perhatikan di halaman 4. Tuhan adalah sang pencipta alam semesta, termasuk iklim cuaca di dalamnya. Segala sesuatu yang telah diciptakan juga sudah diaturnya secara baik. Oke. Karya terbesar yang Tuhan sudah kerjakan diserukan oleh Nabi Yeremia. Baiklah, kita takut akan Tuhan, Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu tetap untuk panen. Pada Yeremia 5 ayat 24. Musim hujan dan musim kemarau adalah pemberian Tuhan. Segala musim bermanfaat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Saat musim hujan tiba, kita bisa merasakan udara yang sejuk. Pohon-pohon bisa tumbuh dengan baik. Binatang-binatang di dalam air bisa berkembang biak, misalnya ikan. Telur-telur katak menetas,
Orang-orang yang mencari uang dengan memanfaatkan air pun bisa mendapatkan keuntungan, misalnya ojek payung, supir taksi, bahkan penjualan makanan. Sementara ketika musim kemarau tiba, segala kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Kamu bisa bersekolah tanpa takut kehujanan. Para petani garam dapat memanen garam, tumbuh-tumbuhan bisa berfotosintesis dengan baik karena cukup mendapatkan sinar matahari. Dan tahukah kamu bahwa pada saat musim kemarau, itu justru adalah saat untuk membentuk air hujan dengan penguapan air laut? Nah, jadi saat musim kemarau, air itu menguap, membentuk sebuah awan, gitu. Oleh karena itu, kita bersyukur atas semua musim yang kita alami, seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, segala hal yang kita alami selama hidup kita, seperti pagi-pagi Tuhan mendatangkan hujan. Nah, jangan kita merasa seperti, Tuhan, kenapa hujan? Kan aku tidak bisa main, seperti itu. Jangan. Tuhan memiliki rencananya. Kalian pernah berpikir tidak? Tuhan mendatangkan hujan, mungkin pohon-pohon di bumi kekeringan, membutuhkan air untuk bisa tumbuh. Nah, ataupun tanaman pada petani yang mungkin sedang ditanam, namun tidak ada air, mengalami kekeringan, tanah-tanah kering. Tuhan membasahi bumi dengan hujan untuk menghidupi segala makhluk yang ada di bumi. Oke, sampai sini paham? Nah, yang C, kita lihat di halaman 5. Iklim dengan makhluk hidupnya. Tahukah kamu, suku Eskimo yang hidup di kutub utara, suku Eskimo hidup dengan keadaan iklim yang sangat ekstrim. Setiap harinya, rata-rata suhu di sekitar mereka adalah minus 45 derajat. Nah, minus 45 derajat itu sangat dingin sekali. Kalau kita tidak memakai jaket panas gitu supaya badan kita hangat, kita akan kedinginan. Sedangkan kita saja yang di bawah AC yang bersuhu 18 derajat sudah sangat dingin. Sedangkan ini sudah minus 45 derajat. Ayo bayangkan seberapa dingin gen kutub utara tersebut. Nah, orang Eskimo mempunyai gaya hidup yang unik. Mereka bisa berburu singa laut sampai paus untuk dijadikan makanan. Tidak hanya itu, rumah mereka juga terbuat dari bongkahan es dan salju. Bangunan ini disebut iglo. Nah, iglo itu seperti ini ya. Kalian bisa lihat gambarnya yang di sini halaman 5. Bagian dalam luar iglo didesain dengan sangat unik, sehingga membuat penghuninya nyaman. Untuk ukuran masing-masing rumah disesuaikan dengan jumlah anggota yang ada. Misalnya, di dalam iglo itu hanya tinggal satu orang. Pasti bentuk yang gambar ini, yang di halaman 5, itu kecil. Tapi, jika di dalam satu keluarga ini ada 5 orang, misalnya ada papa, mama, kakak, kamu, adik. Nah, pasti rumah iglonya ini besar agar bisa muat untuk 5 orang. Oke, sampai sini paham? Suku Eskimo bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sekalipun dengan cuaca yang beriklim ekstrim ya. Hal ini dikarenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang, misalnya dari anjing laut, beruang kutub, ataupun rubah Arktik. Pakaian dari kulit binatang membuat tubuh mereka tetap hangat. Keunggulan dari pakaian yang mereka kenakan juga dapat melindungi diri dari serangan hewan. Nah, di kutub utara banyak sekali ya hewan-hewan buas ya, seperti beruang kutub, ada serigala, ada ya serigala kutub ya. Nah, jadi mereka menggunakan pakaian itu untuk melindungi diri. Tuhan sudah menentukan dan mengatur keadaan iklim suku Eskimo dengan baik. Orang-orang Eskimo juga diberi akal budi oleh Tuhan agar dapat bertahan hidup.
dari cuaca ekstrim tersebut, melindungi diri dari cuaca ekstrim dan hewan-hewan ada di sekeliling mereka. Tuhan melindungi dan memelihara orang Eskimo dengan caranya. Begitu juga dengan kita yang senantiasa disertai dan dipelihara olehnya. Nah, jadi kita yang hidup di iklim tropis ini juga harus bersyukur bahwa kenapa ya, aku kan misalkan ya, kita pingin Tuhan ayo dong di Indonesia datangkan salju. Aku ingin membuat boneka salju. Nah, karena apa? Tuhan sudah mengatur semuanya itu sedemikian rupa. Kita harus bersyukur bahwa kita bisa tinggal di Indonesia dengan dua iklim. Yaitu iklim apa tadi? Masih ingat? Nah, iklim penghujan dan iklim apa? Kemarau, benar. Nah, jadi perlu diingat ya, selalu bersyukur. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaik kita berdoa dulu. Ayo semua kembali melipat tangannya dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke, semua tutup matanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami semua ya Bapa. Karena kami pada pagi hari ini sudah selesai melakukan pembelajaran. Ya Bapa yang ada di surga, berkatilah kami semua ya Bapa, lindungilah kami dimanapun kami berada, dan lindungilah keluarga tercinta kami, serta anak-anak kami, murid-murid kami. Jagailah kami ya Bapa, agar kami terbebas dari segala penyakit. Ya Bapa yang ada di surga, kami memohon, bantulah kami warga Indonesia, agar cepat terbebas dari COVID-19 ini, agar kami dapat kembali ke sekolah seperti biasa, bertatap muka dengan guru-guru, dengan murid-murid yang kami sayangi. Ya Bapa yang dari surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami panjatkan ke dalam pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah.